Soal sumatif akhir semester 1 Pendidikan Pancasila. Kelas 6 semester 1. Kurikulum Merdeka. Soal Pendidikan Pancasila. Kelas 6 semester 1. Kurikulum Merdeka. Bab 1. Belajar Pancasila dengan menyenangkan. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat mengenali dan memahami nilai-nilai Pancasila yang relevan dalam konteks nasional Indonesia, seperti persatuan dan gotong royong. Soal nomor 1. Menghayati sila Pancasila ini akan menjaga kesanggupan kita untuk bergotong royong demi kebaikan bersama. Adalah ungkapan yang terkait dengan sila apa? Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi sila Pancasila yang mencerminkan sikap jujur, disiplin, dan mau membantu orang lain dengan ikhlas. Karena keyakinan bahwa Tuhan akan membalas semua kebaikan. Soal nomor 2. Bersikap jujur, disiplin, dan mau membantu orang lain dengan ikhlas. Karena keyakinan bahwa Tuhan akan membalas semua kebaikan. Mencerminkan penghayatan sila apa? Apakah A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, B. Persatuan Indonesia, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab, atau D. Ketuhanan yang Maha Esa? Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat memahami tentang konsep bahwa sila-sila dalam Pancasila saling meneguhkan satu dengan yang lain sebagai kesatuan yang utuh. Soal nomor 3. Sila-sila dalam Pancasila saling meneguhkan satu dengan yang lain karena apa? Apakah A. Hal yang tidak bisa berdiri sendiri, B. Sebagai satu kesatuan yang utuh, C. Tanpa ada hubungan yang erat, atau D. Secara terpisah dalam konteks sosial. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat mengaitkan sikap membeli barang lokal dengan salah satu sila Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 4. Mengutamakan membeli barang-barang buatan dalam negeri atau dari daerah sendiri akan meningkatkan pemerataan ekonomi. Sikap ini selaras dengan sila Pancasila yang mana? Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, atau D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sila keempat,
seperti merasa paling benar dan memaksakan pendapat. Soal nomor 5. Merasa diri paling benar, dan memaksakan pendapat, bertentangan dengan sila keberapa? Apakah A. Keempat Pancasila, B. Pertama Pancasila, C. Sila ketiga Pancasila, atau D. Sila kelima Pancasila? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat memahami kontribusi nyata dalam menerapkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 6. Salah satu kontribusi nyata dalam menerapkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dengan apa? Apakah A. Menegakkan hukum yang adil dan transparan, B. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, C. Mempertahankan kedaulatan negara, atau D. Meningkatkan keberagaman budaya? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat menghubungkan penghayatan terhadap sila persatuan Indonesia dengan peningkatan integritas bangsa dengan tepat. Soal nomor 7. Bagaimana penghayatan terhadap sila persatuan Indonesia dapat menguatkan integritas bangsa? Apakah A. Dengan menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama, B. Dengan menerapkan keadilan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat, C. Dengan mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan, D. Dengan mengembangkan budaya gotong royong di lingkungan sekitar? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat memahami bagaimana sila ketuhanan yang Maha Esa dapat mempengaruhi aspek-aspek moralitas individu dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 8. Bagaimana pengaruh sila ketuhanan yang Maha Esa terhadap pengembangan moralitas individu dalam kehidupan sehari-hari? Apakah A. Mendorong penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal, B. Mengajarkan pentingnya kemandirian dalam menghadapi tantangan, C. Membentuk kesadaran akan keterbatasan manusia dan ketergantungan pada Tuhan, atau D. Mempromosikan keadilan dalam pembagian sumber daya alam? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat memahami makna dan pentingnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam memajukan suatu bangsa secara sosial dan ekonomi. Soal nomor 9. Mengapa sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan penting dalam pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa? Apakah karena mengajarkan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan, B. Karena menjamin setiap warga negara mendapatkan hak-hak dasar secara adil, C. Karena mengembangkan kemampuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, atau D. Karena mewujudkan keberagaman budaya sebagai kekuatan bangsa? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat menentukan ungkapan bergotong royong demi kebaikan bersama terkait dengan nilai atau konsep apa dalam Pancasila?
Soal nomor 10. Ungkapan, menghayati sila Pancasila ini, akan menjaga kesanggupan kita, untuk bergotong royong demi kebaikan bersama. Terkait dengan sila apa? Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, atau D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan, perwakilan. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 11. Peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai seperti jujur, disiplin, dan sikap membantu dengan ikhlas yang terkait dengan salah satu sila Pancasila. Soal nomor 11. Sikap jujur, disiplin, dan membantu orang lain dengan ikhlas karena keyakinan akan balasan dari Tuhan, mencerminkan penghayatan sila apa? Apakah A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, B. Persatuan Indonesia, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab, atau D. Ketuhanan yang Maha Esa. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 12. Peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara sila-sila Pancasila dan bagaimana saling memperkuat satu sama lain. Soal nomor 12. Sila-sila dalam Pancasila saling menguatkan satu sama lain karena apa? Apakah A. Merupakan hal yang tidak bisa berdiri sendiri, B. Merupakan kesatuan yang utuh, C. Tidak ada hubungan yang erat di antara mereka, atau D. Terpisah dalam konteks sosial. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 13. Peserta didik dapat menghubungkan sikap ekonomi yang memprioritaskan barang lokal dengan nilai atau sila Pancasila yang relevan. Soal nomor 13. Mengutamakan pembelian barang-barang buatan dalam negeri atau dari daerah sendiri untuk meningkatkan pemerataan ekonomi sesuai dengan sila Pancasila yang mana? A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, atau D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 14. Peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku atau sikap yang bertentangan dengan salah satu sila Pancasila. Soal nomor 14. Memaksakan pendapat dan merasa paling benar bertentangan dengan sila keberapa? Apakah A. Keempat Pancasila, B. Pertama Pancasila, C. Ketiga Pancasila, atau D. Kelima Pancasila. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 15. Peserta didik dapat mengidentifikasi tindakan konkret yang mendukung atau menerapkan prinsip keadilan sosial dalam konteks Pancasila. Soal nomor 15. Salah satu kontribusi nyata dalam menerapkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dengan apa? Apakah A. Menegakkan hukum yang adil dan transparan, B. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, C. Mempertahankan kedaulatan negara,
Atau D. Meningkatkan keberagaman budaya. Jawabannya yang A. Soal uraian. Indikator soal nomor 16. Peserta didik dapat mengaitkan nilai-nilai sila ketuhanan yang Maha Esa dengan praktik kasih sayang terhadap sesama manusia. Seseorang yang menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kesehariannya pasti memiliki kasih sayang pada sesama manusia. Uraikan penjelasan kalian terkait pernyataan tersebut. Soal nomor 16. Seseorang yang menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa cenderung memiliki kesadaran akan hubungan vertikalnya dengan Tuhan, namun juga kesadaran akan hubungan horizontalnya dengan sesama manusia. Keyakinan dalam Tuhan seringkali mendorong individu untuk menghargai kehidupan dan menciptakan kedamaian dalam interaksi dengan sesama. Ini berarti mereka cenderung memiliki kasih sayang dan empati terhadap orang lain, karena mereka memandang setiap individu sebagai ciptaan Tuhan yang bernilai. Dengan demikian, kesadaran akan sila ini membawa dampak positif dalam memperkuat hubungan sosial dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Indikator soal nomor 17. Peserta didik dapat menjelaskan konsep pengamalan Pancasila dan relevansinya dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan seseorang yang mencerminkan pengamalan Pancasila, bila dilakukan secara terus-menerus, dapat menginspirasi orang lain dan masyarakat sekitar untuk melakukan hal yang sama. Uraikan penjelasan kalian terkait pernyataan tersebut. Soal nomor 17. Tindakan yang mencerminkan pengamalan Pancasila, seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan, jika dilakukan secara konsisten, dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi orang lain. Ketika seseorang secara konsisten menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak hanya menunjukkan integritas pribadi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih baik. Contoh positif ini bisa menginspirasi orang lain di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama, membentuk budaya saling menghormati, bahu-membahu, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Indikator soal nomor 18. Peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan sedih dalam cerita yang diberikan, tentang konsep kerjasama, komitmen, dan penyelesaian konflik dalam konteks keputusan individu, yang berdampak pada hubungan sosial. Soal nomor 18. Sadie tidak mau ke rumah PJ karena di sana ada anjing. Bonar mengingatkan bahwa mereka tidak bekerja sama dengan anjingnya. Tetapi dengan PJ, Sadie menerima pendapat Bonar, sehingga mau melanjutkan perjalanan. Menurut kalian, mengapa Sadie setuju dengan pendapat Bonar? Sadie setuju dengan pendapat Bonar, karena ia menerima bahwa bekerja sama dengan PJ adalah prioritas utama dalam situasi tersebut. Meskipun Sadie memiliki ketakutan terhadap anjing, dia menghargai argumentasi bahwa fokus utama adalah kerja sama dengan PJ, bukan pertimbangan pribadi terkait anjing.
Hal ini menunjukkan bahwa Sedi dapat mengesampingkan kekhawatiran pribadinya demi tujuan yang lebih besar, yaitu menyelesaikan kerjasama dengan PJ. Indikator soal nomor 19. Peserta didik dapat menjelaskan bagaimana keputusan Sedi mencerminkan nilai-nilai Pancasila atau sikap kepemimpinan yang bertanggung jawab. Soal nomor 19. Sedi memutuskan berbalik kembali menuju rumah PJ bersama teman-temannya. Artinya, menurut Sedi, ada hal yang lebih penting daripada perasaannya sendiri. Menurut kalian, hal penting apakah itu? Hal penting yang Sedi anggap lebih penting dari perasaannya sendiri adalah keterlibatan dalam kerjasama dengan PJ dan teman-temannya. Ini menunjukkan bahwa Sedi mengutamakan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kesetiaan terhadap komitmen, dan menghormati hubungan sosial yang telah dibangun. Sedi memilih untuk memprioritaskan kewajiban dan komitmen terhadap orang lain, daripada keinginan pribadi atau kenyamanan sendiri. Indikator soal nomor 20. Peserta didik dapat mengidentifikasi sikap-sikap yang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang inklusif dan efektif. Soal nomor 20. Belajar dari pengalaman Sedi, sikap seperti apa yang dibutuhkan agar kita mampu bergotong royong dengan semua orang dari berbagai latar belakang? Untuk mampu bergotong royong dengan semua orang dari berbagai latar belakang, sikap yang dibutuhkan adalah sikap inklusif, menghormati perbedaan, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Ini meliputi kesediaan untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain, berbagi pengetahuan dan keterampilan, serta memberikan dukungan dalam memecahkan masalah bersama. Sikap saling percaya, komunikasi yang terbuka, serta menghargai kontribusi setiap individu, juga sangat penting dalam membangun kolaborasi yang efektif dan harmonis. Soal Pendidikan Pancasila, kelas 6 semester 1, Kurikulum Merdeka, Bab 2, Mengamalkan Pancasila untuk Kebahagiaan Bersama. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? Apakah A. Dasar untuk merancang undang-undang, B. Prinsip hidup individu atau perorangan, C. Ideologi yang digunakan dalam pemerintahan, atau D. Pandangan hidup bangsa yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Soal nomor 2. Sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk apa? Apakah A. Menghargai semua agama, B. Menyebarluaskan agama tertentu, C. Mengabaikan agama, atau D. Menentukan agama negara?
Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat memberikan contoh tindakan yang mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 3. Contoh pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah apa? Apakah A. Mengabaikan hak orang lain, B. Menghormati martabat setiap individu, C. Mengutamakan kepentingan pribadi, atau D. Mengabaikan peraturan yang ada. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat memahami pengamalan sila persatuan Indonesia. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan pengamalan sila persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Apakah A. Menghormati perbedaan dan menjalin kerjasama, B. Menciptakan kelompok yang terpisah, C. Mengabaikan perbedaan ras dan budaya, atau D. Mengedepankan kepentingan individu? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat mengidentifikasi prinsip demokrasi dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Soal nomor 5. Dalam proses demokrasi, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan berarti apa? Apakah A. Semua keputusan diambil oleh pemimpin tanpa musyawarah, B. Masyarakat memiliki hak untuk memilih dan berpendapat, C. Keputusan dibuat secara sepihak oleh satu orang, atau D. Hanya kelompok tertentu yang terlibat dalam keputusan? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat memahami pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 6. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengajarkan kita untuk apa? Apakah A. Mengabaikan kesenjangan sosial, B. Memperjuangkan hak-hak sosial dan ekonomi semua rakyat, C. Mengutamakan kelompok tertentu, atau D. Menyebarluaskan kekayaan hanya di kota besar? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat menyebutkan contoh nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Soal nomor 7. Contoh pengamalan Pancasila dalam masyarakat dapat berupa apa? Apakah A. Mengabaikan kebijakan pemerintah, B. Menghormati dan membantu sesama tanpa membedakan, C. Mengutamakan kepentingan pribadi, atau D. Menghindari tanggung jawab sosial? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat memahami nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Apakah A.
Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam sistem pendidikan. B. Dasar untuk perencanaan ekonomi. C. Ide dan prinsip yang membimbing perilaku dan interaksi sosial. Atau D. Pedoman untuk kebijakan luar negeri. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat menganalisis dan mengidentifikasi pengamalan sila Pancasila dalam media lagu, serta menentukan sila yang dimaksud berdasarkan pengamatan. Soal nomor 9. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sanggup menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Soal nomor 9. Lagu tersebut pada Pancasila merupakan pengamalan sila keberapa? Apakah A. Sila kelima, B. Sila keempat, C. Sila ketiga, atau D. Sila kedua? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat memahami pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 10. Pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa apa? Apakah A. Menyebarluaskan kebencian pada agama lain, B. Menghormati perayaan agama dengan toleran, C. Menghindari kegiatan keagamaan agama lain, atau D. Memaksa orang lain mengikuti agama kita? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 11. Peserta didik dapat memahami prinsip musyawarah dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Soal nomor 11. Dalam pelaksanaan musyawarah, prinsip dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan adalah apa? Apakah A. Mengambil keputusan sepihak, B. Mengedepankan kepentingan individu, C. Berdiskusi dengan baik dan mencari solusi bersama, atau D. Menghindari pendapat orang lain? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 12. Peserta didik dapat mengidentifikasi contoh pengamalan sila Persatuan Indonesia. Soal nomor 12. Salah satu contoh pengamalan sila Persatuan Indonesia adalah apa? Apakah A. Menciptakan kelompok-kelompok yang saling bersaing, B. Menghargai dan mendukung keragaman budaya, C. Mengabaikan perbedaan budaya, atau D. Memisahkan diri dari kelompok lain? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 13. Peserta didik dapat menjelaskan tindakan pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab di sekolah.
Soal nomor 13. Apa yang harus dilakukan untuk mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab di sekolah? Apakah A. Mengabaikan perasaan teman, B. Membantu teman yang membutuhkan, C. Mengabaikan aturan sekolah, atau D. Menghindari interaksi sosial? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 14. Peserta didik dapat menganalisis dan mengidentifikasi pengamalan sila Pancasila dalam media visual seperti poster, serta menentukan sila yang dimaksud berdasarkan pengamatan. Soal nomor 14. Perhatikan poster tersebut. Poster tersebut pada Pancasila merupakan pengamalan sila keberapa? Apakah A. Sila kelima, B. Sila keempat, C. Sila ketiga, atau D. Sila kedua? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 15. Peserta didik dapat memberikan contoh tindakan yang mencerminkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sebuah cerita pendek. Soal nomor 15. Puluhan siswa menggalang dana untuk korban bencana gempa bumi. Rencananya, dana sosial tersebut akan disalurkan untuk meringankan beban warga terdampak gempa bumi. Pengamalan sila persatuan Indonesia bisa ditunjukkan dengan apa? Apakah A. Mengabaikan hak-hak kaum miskin atau tidak mampu, B. Membantu semua orang tanpa memandang status sosial, C. Mengutamakan kekayaan pribadi atau golongan, atau D. Mengambil bantuan sosial karena merasa belum cukup? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 16. Peserta didik dapat memahami dan menjelaskan sikap nasionalisme yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pelaksanaan upacara bendera. Soal nomor 16. Upacara bendera rutin dilaksanakan setiap Senin pagi. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sebagai siswa yang baik, sedih melaksanakan upacara dengan rasa apa? Apakah A. Nasionalisme atau cinta tanah air, B. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, C. Disiplin, tenggang rasa, dan toleransi, menghormati orang lain, atau D. Biasa saja karena sering dilakukan di awal pekan saat masuk sekolah? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 17. Peserta didik dapat menunjukkan tindakan yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama tanpa memandang perbedaan agama. Soal nomor 17. Hanan berasal dari Aceh dan beragama Islam. Indi berasal dari Sulawesi Utara dan beragama Kristen. Hanan melihat Indi terpeleset dan terjatuh. Tindakan yang seharus dilakukan oleh Hanan adalah apa? Apakah A. Menolong Indi secara sukarela, B. Menolong Indi karena dia telah berbuat baik, C. Tidak mau menolong Indi karena berbeda agama, atau D. Tidak mau menolong karena Indi tidak berhati-hati? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 18. Peserta didik dapat menunjukkan sikap yang menghargai dan memahami kebutuhan serta kegiatan ibadah tetangga dalam konteks sosial.
Soal nomor 18. Perhatikan cerita berikut. Jonathan Sianipar berasal dari Sumatera Utara. Bersama orang tuanya, Jonathan tinggal di Bali. Jonathan bertetangga dengan Made Suyasa yang beragama Hindu. Jonathan dan Made memiliki hobi sama, yaitu bernyanyi dan bermain musik. Sehari sebelum Hari Raya Nyepi, Jonathan dibelikan speaker Bluetooth oleh ayah. Soal nomor 18. Sikap Jonathan yang baik adalah apa? Apakah A. Berterima kasih kepada ayah dan mengajak Made menginap agar dapat bermain musik di rumah? Jonathan. B. Memutar musik dengan volume keras agar terdengar sampai ke rumah Made Suyasa. C. Berterima kasih kepada ayah dan menyimpannya sementara sampai Made Suyasa selesai beribadah. Atau D. Menolak pemberian ayah agar tidak mengganggu Made Suyasa yang sedang beribadah. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 19. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara sikap toleransi dalam perbedaan agama dengan sila Pancasila yang sesuai. Soal nomor 19. Kalian memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa ada paksaan dari siapapun. Meskipun berbeda keyakinan, kalian tetap berteman dengan semua teman tanpa membedakan agama. Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, khususnya sila apa? Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, atau D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 20. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menerapkan sikap yang tepat dalam musyawarah, yaitu menerima dan melaksanakan keputusan yang telah disepakati bersama. Soal nomor 20. Bonar, Indi, dan teman-temannya bermusyawarah. Pendapat Bonar tidak diterima oleh teman-temannya. Sebaliknya, justru pendapat Indi yang disepakati. Sikap baik Bonar atas hasil kesepakatan itu adalah apa? Apakah A. Menolak keputusan musyawarah, B. Langsung meninggalkan tempat musyawarah, C. Menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah, atau D. Mengalah dan tidak mau melaksanakan keputusan musyawarah? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 21. Peserta didik dapat mengenali dan menyebutkan sila Pancasila yang terkait dengan kewajiban membayar pajak. Soal nomor 20. Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak setiap tahun. Membayar pajak merupakan salah satu pengamalan Pancasila, yaitu sila apa? Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, atau D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 22. Peserta didik dapat mengidentifikasi pengamalan sila Pancasila yang relevan dengan sikap menabung dan berhemat. Soal nomor 20. Meme dan Indi setiap hari mendapatkan uang saku. Mereka tidak menghabiskan uang tersebut, tetapi menyisihkannya untuk ditabung. Sikap Meme dan Indi merupakan contoh pengamalan Pancasila, yaitu sila apa? Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B.
kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. Atau D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 23. Peserta didik dapat menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan situasi musyawarah dan kompromi yang melibatkan kepentingan bersama. Soal nomor 20. Perhatikan cerita berikut. Sedi, Bonar, dan Indi berencana bermain bola dengan teman-teman dari sekolah lain. Mereka bermusyawarah menentukan waktu yang tepat untuk dapat bermain bersama. Awalnya, mereka berencana bermain bola pada Minggu pagi. Namun, pada Minggu pagi Indi harus beribadah ke gereja. Akhirnya, mereka bersepakat bermain bola pada hari Minggu pukul 13.00 sampai 15.00. Soal nomor 20. Sikap Sedi, Bonar, dan Indi merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila apa dan sila apa. Apakah A. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia, B. Ketuhanan yang Maha Esa dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, C. Persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ketuhanan yang Maha Esa. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 24. Peserta didik dapat menunjukkan sikap penerimaan terhadap hasil keputusan bersama meskipun tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Soal nomor 20. Pada pemilihan ketua kelas, kalian terpilih menjadi calon ketua kelas. Namun, pada proses selanjutnya, ternyata suara yang memilih kalian hanya sedikit. Sikap kalian terhadap hasil pemilihan adalah apa keputusan kelas? Apakah A. Menolak, B. Mengabaikan, C. Menerima, atau D. Mengeluh? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 25. Peserta didik mendemonstrasikan sikap kepedulian sosial melalui kegiatan amal dan solidaritas terhadap orang lain. Soal nomor 20. Perhatikan cerita berikut. Meme, ketua kelas 6 SD Persahabatan, mengajak teman-teman membantu korban bencana banjir dengan menyisihkan sebagian uang saku dan mengumpulkannya. Setelah terkumpul, mereka meminta tolong guru menyumbangkannya ke panti asuhan. Soal nomor 20. Sikap Meme dan teman-temannya yang patut untuk diteladani adalah apa? Apakah A. Kemandirian, B. Kepedulian sosial, C. Ketulusan, atau D. Kepemimpinan? Jawabannya yang B. Soal pendidikan Pancasila kelas 6 semester 1 kurikulum merdeka. Bab 3, mengenal norma, hak, dan kewajiban.
Peserta didik dapat memahami berbagai jenis norma sosial seperti norma sopan santun, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Indi dan keluarganya, asal Sulawesi Tenggara, terbiasa berbicara keras karena tinggal di pesisir. Saat pindah ke dataran tengah, Indi ditegur ibunya. "Indi, ingat, ini bukan kamu punya kampung." Norma yang diingatkan oleh ibu Indi adalah norma A. Sopan santun, B. Kesusilaan, C. Agama, D. Hukum. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengevaluasi bagaimana norma agama mempengaruhi perilaku individu, terutama dalam konteks moralitas dan kejujuran. Anak malas menyontek saat tes, sementara anak rajin jujur meski nilainya lebih rendah, karena percaya ketidakjujuran berdampak buruk. Dalam cerita tersebut, anak yang mengabaikan norma agama adalah A. Anak jujur dan anak yang menyontek, B. Anak yang menyontek, C. Anak jujur, D. Tidak ada. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami peran norma dalam menjaga kebaikan bersama dalam masyarakat, serta bagaimana norma berfungsi untuk menciptakan keteraturan sosial. Norma yang ditaati dapat menjaga nilai-nilai kebaikan bersama dalam kehidupan karena norma A. Bersifat sementara, B. Menimbulkan hukuman bagi yang melanggar, C. Tidak mengikat warga, D. Dapat berubah. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami tanggung jawab negara terhadap warganya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan bagaimana negara melindungi kepentingan warganya. Pembukaan UUD 1945 mencantumkan tujuan Indonesia, salah satunya melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Kewajiban negara terhadap warga yang sedang berada di luar negeri adalah A. Meminta membuat paspor, B. Mengawal perjalanan, C. Memberi perlindungan agar selamat, D. Memberi bantuan makanan. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat memahami hubungan antara kewajiban dan hak dalam konteks tertib berlalu lintas dan siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara keduanya.
Tertib berlalu lintas menciptakan keselamatan dan memenuhi hak rasa aman melalui kewajiban yang dijalankan. Pihak yang bertanggung jawab agar hak dan kewajiban terkait dengan berlalu lintas berjalan seimbang adalah A. Polisi, B. Seluruh warga masyarakat, C. Polisi dan seluruh warga masyarakat, D. Polisi dan Dinas Lalu Lintas dan Jalan Raya. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat memahami definisi norma dalam masyarakat dan bagaimana norma mengatur perilaku dalam kelompok atau komunitas. Apa yang dimaksud dengan norma dalam masyarakat? A. Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau komunitas. B. Kegiatan sehari-hari. C. Hak individu. D. Kewajiban pribadi. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis norma kesopanan dan memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan norma tersebut dalam masyarakat. Norma kesopanan biasanya berkaitan dengan A. Aturan hukum yang dibuat pemerintah, B. Tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat, C. Kewajiban anak di sekolah, D. Peraturan kesehatan. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengenali sumber dari norma agama dan memahami bagaimana norma agama memandu perilaku penganutnya. Norma agama biasanya bersumber dari A. Kitab suci agama, B. Peraturan pemerintah, C. Kebiasaan sehari-hari, D. Tata tertib sekolah. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat memberikan contoh norma kesusilaan dan menjelaskan bagaimana norma tersebut berfungsi untuk mengatur perilaku yang baik dan buruk. Contoh norma kesusilaan adalah A. Menaati peraturan lalu lintas, B. Tidak sombong dan angkuh, C. Membayar pajak, D. Mengikuti perintah agama. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menjelaskan siapa yang membuat norma hukum, dan bagaimana norma hukum berbeda dari norma lainnya dalam hal penerapan dan pelaksanaan.
Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh A. Guru di sekolah. B. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. C. Anggota keluarga. D. Teman sebaya. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami sanksi atau hukuman yang diterima jika seseorang melanggar norma hukum dan bagaimana hukuman tersebut diterapkan. Apa sanksi yang diterima seseorang jika melanggar norma hukum? A. Perasaan bersalah. B. Hukuman penjara atau denda. C. Rasa malu. D. Cemoohan dari teman. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi salah satu hak anak dari Konvensi Hak Anak dan menjelaskan pentingnya hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hak anak yang meliputi hak atas kesehatan tubuh termasuk dalam A. Hak mendapatkan nama. B. Hak mendapatkan pendidikan. C. Hak atas rekreasi. D. Hak atas kesehatan tubuh. Jawabannya yang D. Peserta didik dapat memahami kewajiban anak dan memberikan contoh kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjaga diri sendiri. Kewajiban anak yang pertama kali harus diperhatikan adalah A. Menjaga lingkungan. B. Menjaga diri. C. Membantu orang tua. D. Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menjelaskan kewajiban anak dalam menjaga lingkungan dan memberikan contoh tindakan yang mendukung kewajiban tersebut. Apa yang termasuk kewajiban anak dalam menjaga lingkungan? A. Menghormati hak orang lain. B. Menjaga kebersihan dan kerapian. C. Menghindari perbuatan buruk. D. Menaati peraturan lalu lintas. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami bentuk sanksi atas pelanggaran norma kesusilaan dan bagaimana perasaan bersalah atau malu mempengaruhi individu yang melanggar norma tersebut. Sanksi pelanggaran norma kesusilaan biasanya berupa A. Hukuman penjara. B. Perasaan bersalah atau malu. C. Denda.
D. Peringatan tertulis. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat membandingkan norma kesopanan di berbagai budaya dan memberikan contoh norma yang berlaku dalam budaya tertentu. Dalam budaya masyarakat Jawa Tengah, norma kesopanan bisa berupa A. Kewajiban berbagi dengan orang miskin. B. Penggunaan bahasa kiasan untuk menunjukkan rasa hormat. C. Aturan makan bersama di meja makan. D. Peraturan lalu lintas. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi hak anak yang berkaitan dengan berperan dalam pembangunan dan menjelaskan pentingnya hak tersebut. Hak anak untuk berperan dalam pembangunan termasuk dalam hak A. Hak mendapatkan pendidikan. B. Hak atas rekreasi. C. Hak berperan dalam pembangunan. D. Hak untuk mendapatkan kesempatan bermain. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat memahami konsekuensi melanggar norma agama dan bagaimana pelanggaran tersebut dapat mempengaruhi kehidupan seseorang di masa kini atau masa depan. Apa yang harus dilakukan jika seseorang melanggar norma agama? A. Mengikuti peraturan lalu lintas. B. Menghadapi sanksi dari Tuhan di kehidupan saat ini atau yang akan datang. C. Menerima denda dari pemerintah. D. Mendapatkan teguran dari teman. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memberikan contoh norma kesopanan di budaya Eropa dan menjelaskan bagaimana norma tersebut berbeda dari budaya lain. Contoh norma kesopanan dalam budaya Eropa adalah A. Menghindari tatapan mata saat berbicara. B. Bersendawa di depan umum dianggap tidak sopan. C. Menggunakan bahasa kiasan. D. Mengungkapkan perasaan secara langsung. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menjelaskan dasar dari norma kesusilaan dan bagaimana norma tersebut berfungsi untuk mengarahkan perilaku seseorang berdasarkan hati nurani. Apa yang menjadi dasar norma kesusilaan? A. Penafsiran kitab suci. B. Kejujuran hati nurani.
C. Peraturan pemerintah. D. Kebiasaan masyarakat. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami akibat dari pelanggaran norma kesopanan dan bagaimana rasa malu atau cemoohan mempengaruhi pelanggar. Jika seseorang tidak menaati norma kesopanan, akibatnya bisa berupa A. Denda uang. B. Rasa malu dan cemoohan. C. Hukuman penjara. D. Peringatan dari guru. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menjelaskan fokus utama dari kewajiban anak di sekolah dan memberikan contoh tindakan yang sesuai dengan kewajiban tersebut. Apa yang menjadi fokus utama dari kewajiban anak di sekolah? A. Menjaga kebersihan lingkungan. B. Menjaga kesehatan. C. Menjaga semangat untuk belajar. D. Membantu pekerjaan rumah tangga. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat memberikan contoh kewajiban anak di rumah dan menjelaskan bagaimana tindakan tersebut berkontribusi terhadap kebersihan dan kerapian rumah. Salah satu kewajiban anak di rumah adalah A. Menaati aturan lalu lintas. B. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah. C. Mengikuti perintah agama. D. Membayar pajak. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi hak anak terkait pendidikan dan menjelaskan bagaimana hak tersebut berperan dalam perkembangan anak. Apa yang menjadi hak anak untuk mendapatkan pendidikan? A. Memiliki makanan. B. Mendapatkan perlindungan. C. Mendapatkan pendidikan. D. Bermain. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menjelaskan tujuan dari norma hukum dalam menyelaraskan norma lain dan bagaimana norma hukum melindungi kepentingan warga negara. Norma hukum bertujuan untuk A. Menyelaraskan dan memperkuat norma lain. B. Menentukan cara berpakaian. C. Menunjukkan tata krama. D. Mengatur hubungan sosial.
Jawabannya yang A. Peserta didik memahami jenis sanksi yang diterima atas pelanggaran norma kesusilaan dan bagaimana perasaan malu atau penyesalan berfungsi sebagai konsekuensi. Jika seseorang melakukan pelanggaran norma kesusilaan, sanksinya biasanya berupa A. Hukuman dari pemerintah. B. Perasaan malu dan penyesalan. C. Peringatan dari teman. D. Denda uang. Jawabannya yang B. Peserta didik mengenali hak anak terkait identitas dan menjelaskan bagaimana hak tersebut mendukung keberadaan dan perkembangan anak. Hak anak untuk memiliki identitas termasuk dalam hak A. Hak atas kesehatan. B. Hak untuk mendapatkan nama atau identitas. C. Hak berperan dalam pembangunan. D. Hak untuk bermain. Jawabannya yang B. Peserta didik memahami sanksi yang diterima jika melanggar norma hukum, dan bagaimana hukuman seperti denda atau penjara diterapkan. Sanksi bagi pelanggar norma hukum bisa berupa A. Peringatan dari teman. B. Hukuman penjara atau denda. C. Rasa malu. D. Teguran dari orang tua. Jawabannya yang B. Peserta didik membedakan norma agama dari norma lainnya dan menjelaskan bagaimana norma agama berbeda dalam penerapannya dibandingkan dengan norma lain. Norma agama berbeda dari norma lainnya karena A. Berdasarkan kebiasaan sehari-hari. B. Bersumber dari penafsiran kitab suci. C. Dibuat oleh pemerintah. D. Mengatur tingkah laku sehari-hari. Jawabannya yang B. Peserta didik memahami langkah-langkah yang harus diambil jika seseorang melanggar norma kesopanan, dan bagaimana memperbaiki sikap serta meminta maaf dapat memperbaiki hubungan sosial. Apa yang harus dilakukan jika seseorang melanggar norma kesopanan di masyarakat? A. Membayar denda. B. Mengikuti peraturan pemerintah. C. Memperbaiki sikap dan meminta maaf. D. Mendapatkan hukuman penjara. Jawabannya yang C. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.